lebih detail lagi. Mungkin boleh dong Pak Eri diperkenalkan dirinya terlebih dulu ke teman-teman investor ajaib dan memperkenalkan Batavia Prosperindo Asset Management juga Pak. Silakan Pak. Oke, thank you Cisti. Selamat sore teman-teman semua. Saya Eri dari Batavia. Saya saat ini bertanggung jawab untuk kerjasama distribusi reksadana. Jadi seluruh agen penjual, baik itu bank, sekuritas, dan of course fintech seperti Ajaib, itu dalam koordinasi saya. Nah, Batavia sendiri, nama lengkapnya tadi Cici sudah mention, Batavia Prosperindo Asset Management. Biasanya sih kita biar lebih gampang dan lebih unik atau identik ya, itu kita pakai Batavia aja biar gampang. Kita itu kerjaannya adalah manajer investasi, jadi kita ngelola dana orang, umumnya dalam bentuk reksadana, dan kebetulan kita juga salah satu yang tertua di Indonesia, karena kita sudah berdiri sejak tahun 1996, sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 26-27 tahun, terus melayani investor-investor yang ada di tanah air. Nah, kalau saya sendiri kebetulan sudah 12 tahun Cisti bareng sama Batavia. Wah, berarti udah luar biasa lama ya Pak ya, berarti harusnya sangat profesional. Lumayan. Oke, nah kita langsung masuk aja ke pembahasan nih Pak Eri. Kira-kira menurut pendapat dari Pak Eri sendiri, gimana sih melihat pergerakan indeks sampai dengan akhir bulan Mei di tahun ini? Kira-kira gimana nih Pak Eri? Iya, ini sampai akhir Mei ya, Cisti ya? Iya, betul. Ya, kita sih untuk sementara waktu mendekati akhir Mei ini akan sedikit volatile ya, which is kita udah lihat dari awal Mei sampai dengan hari ini cenderung tertekan walaupun sudah rebound 2 hari yang lalu. Tapi kalau kita lihat memang cenderung tertekan. Isunya sendiri sih sebenarnya to be fair is not domestic issue. Saya rasa mungkin teman-teman Ajaib juga pegel dengar dari Cisti, dengar dari Ajaib, dengar dari yang lain gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman ya, I convince you itu bukan domestic. Majority isunya itu datangnya dari US. Of course kita udah ngikutin debt ceiling gitu ya. Jadi limit berhutang mereka itu sudah mentok. Jadi harus ada kesepakatan politik ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah kesepakatan politik untuk mereka sama-sama bersedia menaikkan limit hutang atau pagu hutang ya, supaya mereka tidak default ya. Default itu gagal bayar lah, tidak bisa membayar kewajibannya dia. So diperkirakan nih Cistina, kenapa nih sampai dengan bulan Maret ini ya, sampai dengan kenapa diperkirakan sampai akhir Mei ini akan volatile, karena diperkirakan uang Amerika itu akan mulai habis itu di Juni. Nah, jadi kesepakatan itu harus tercapai sebelum bulan Juni. Ya, sebelum Juni. Ada yang bilang tanggal 1, ada yang bilang tanggal 10, tanggal 15. Tapi intinya Juni habis duitnya gitu. Jadi sebelum Juni udah harus sepakat gitu. Jadi kurang lebih itu sih perkiraan yang kita lihat di bulan Mei ini. Oke. Nah, ini kan udah deket-deket akhir Mei juga nih Pak Eri ya. Kita bicara fenomena IHSG kan sebenarnya beragam ya, ada Santa Claus Rally, ada January Effect gitu. Di akhir tahun juga biasanya ada window dressing. Nah, fenomena biasanya di bulan Mei itu juga ada istilah sell in May and go away. Kira-kira apakah itu masih ada potensi terjadi atau gimana nih menurut Pak Eri? Karena kalau kita lihat pergerakan market belakangan ini justru rebound ya Pak Eri ya. Kira-kira gimana? Jadi sebenarnya sell in May and go away dari semua istilah yang lain ya, sell in May and go away itu sebenarnya salah satu yang saya nggak bilang benar 100%, tapi lumayan relevan sebenarnya. Karena kita pakai logika aja, bukan kebetulan Mei-nya gitu ya. Kita pakai logika sampai dengan bulan April itu memang banyak berita. Setelah bulan April berita itu mulai turun, itu yang pertama. Terus yang kedua, pasar modal ini kan ramainya di Amerika ya. Jadi kalau misalkan semua istilah-istilah termasuk salin May in go away itu dari negara barat, negara maju ya. Nah, mereka itu memang kalau musim panas zaman dahulu kala itu activity lebih slow, lebih low. Memang less trading mereka. Jadi memang makanya sell in May and go away. Jadi kata kuncinya itu bukan cuma go away from stock market, tapi go away beneran. Mereka summer holiday. Ya kan teman-teman yang pernah kuliah di Amerika atau nonton film-film Amerika, summer holiday di Amerika panjang kan.
ya, memang kalau musim panas mereka itu nggak beraktivitas gitu, termasuk para tradernya. Ya mereka cari matahari. Ya. Udah selesai musim dingin, mereka jalan-jalan cari matahari ke negara-negara tropis ya atau ke Amerika Selatan, Bahama Island, ke Bali gitu ya. Jadi itu memang ada logis reasonnya. Jadi bukan asal-asal sell in May and go away aja gitu ya. Nah, kira-kira tahun ini terjadi nggak? Nah, walaupun sell in May and go away ini akan terus terjadi siklusnya, seperti yang tadi saya sampaikan, karena memang ada beneran ada alasannya gitu ya, dan itu udah lama gitu ya. Cuman sebenarnya paling utama itu tetap akan dipengaruhi sama fundamental. Nah, kalau fundamentalnya lagi ada cerita yang lain, bisa aja Mei naik. Misalkan contohnya kalau nggak salah kayaknya tahun 2009 ya, Mei-nya itu naik banyak gitu. Terus di US-nya ya, itu naik banyak. Coba saya ngintip, benar. Di Indonesia aja 11%. Nah, di Amerika saya nggak hafal berapa. Tapi di Indonesia aja di bulan Mei 2009 tuh naiknya 11%. Tapi kalau misalkan ada momentum-momentum yang lagi nggak oke, misalkan kayak tahun lalu gitu ya, terus atau COVID, ya mungkin aja lebih tertekan gitu ya. Jadi sangat bervariatif gitu. Tapi secara rata-rata, memang antara bulan Mei sampai bulan Oktober, ya spesifiknya sih sebenarnya sampai Agustus September, itu market lebih sepi. Dan hubungan utamanya adalah summer. Ya, hubungan utamanya adalah summer. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya bicara katalisnya sendiri nih, Pak Eri, apa aja sih katalis selain dari eksternal ya tentunya yang mempengaruhi pergerakan indeks kita di saat-saat ini nih, Pak Eri? Iya, jadi yang pasti memang investor domestiknya agak sedikit lebih muted ya. Lebih lower activity-nya dibandingin sama periode-periode sebelumnya ya. Jadi selain dari faktor eksternal, faktor internal juga memang ada pengaruhnya sih. Yaitu investor retail yang cenderung lebih muted, entah karena mungkin kapok, ada yang mungkin udah WFO misalkan, ya a lot of factors ya. Nah, fund manager sendiri kan, fund managers, dana pensiun, asuransi, investor asing, itu sih tetap di market ya, masih ada di market, masih tetap. Cuman mereka kan consider sebagai rational investor. Rational investor itu artinya mereka tidak tergesa-gesa, mereka nggak suka dorong-dorong harga, mereka juga nggak suka tarik-tarikan gitu ya. Jadi memang membuat pasarnya itu menjadi terlalu logis, in a way ya, jadi agak boring gitu ya, apalagi investor retailnya pada minggir, terus yang bergerak juga jadinya saham-saham yang memang lebih berkualitas ya, karena fund managers biasanya nggak terlalu berani ataupun nggak terlalu prefer saham-saham yang fundamentalnya agak diragukan gitu ya. Tapi saya rasa it doesn't happen only in Indonesia ya, jadi nggak cuma di Indonesia aja sih, sekitar kita semuanya sama kena. Sampai ke China juga sama, mungkin Jepang ada different story, mereka lagi naik tinggi-tingginya, tapi semua sama-sama lagi menanti ini debt ceiling itu kira-kira seperti apa gitu ya di US, karena kalau dicari-cari domestic story yang jelek nggak gitu banyak ya, paling cuma satu, trade balance atau neraca perdagangan surplusnya menyempit tapi masih surplus gitu ya. Laba-laba perusahaan, earning result ya, earning season di April kemarin untuk kuartal 1 tahun ini bagus-bagus. Sektor banking yang paling gede di IHSG masih double digit growth labanya. So, no reason to sell sebenarnya. Tapi, Cisti, juga also no reason to buy. Itu yang jadi masalah, jadi sepi banget gitu. Oke, jadi lebih kepada transaksinya yang turun aja gitu ya Pak Eri ya, karena memang sepi aja gitu. Oke, thank you Pak Eri, jawabannya sangat komprehensif nih Pak. Nah, kalau misalnya kita bicara peluang, tadi kan Pak Eri udah banyak sekali jelasin katalis. Ini ada nggak sih Pak, apa kita melihat peluang di saat-saat seperti ini, dan gimana caranya untuk memanfaatkan peluang tersebut? Oke, jadi saya termasuk yang yang pro, yang setuju dengan investasi itu secara berkala ya. Tapi berkala ini bukan berarti harus yang, maksudnya yang rutin per bulan banget, misalnya 100.000, 200.000 per bulan banget gitu, 1 juta, 2 juta per bulan banget, ini juga nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Cuman
kalau misalkan teman-teman yang agak sedikit lebih ngeliatin market kan mungkin melihat kayaknya marketnya sideways, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi walaupun 100.000, 200.000 per bulan, 1 juta 2 juta per bulan, mungkin bisa nggak harus di tanggal-tanggal tertentu gitu ya. Jadi sambil ngeliatin market, tunggu-tunggu kalau udah agak-agak turun gitu ya. Kalau sekarang-sekarang ini ya mungkin dekat-dekat 65, 66 masuk gitu ya. Di averagingnya di situ gitu. Jadi intinya sih tetap averaging, tapi averagingnya kalau dulu mungkin tutup mata tiap tanggal 26 habis gajian gitu ya, udah beres-beres semua, subscribe gitu ya. Mungkin kalau sekarang ini boleh lebih sabar, ditaruh di money market fund dulu, terus sambil ngeliatin dalam 1 bulan ini lagi ada koreksi nggak 2-3% gitu ya. Nggak usah beli pas bottom, nggak apa-apa, yang penting udah turun, lagi turun kita beli. Bottom itu kita nggak pernah bisa tebak ya. Saya punya chartnya tuh 1 tahun terakhir itu ada 4-5 kali IHSG itu turun 5% lebih ya. Jadi sepanjang 1 tahun terakhir itu ada 5 event IHSG itu turun lebih dari 5%. Nah, kita kan nggak usah harus tebak persis di bawah 5% itu paling bawahnya, paling dalamnya, terus kita beli. Ada 4 event ya kan, pas -3, -4 ini kita beli aja juga udah lumayan gitu ya. Jadi saya rasa sih prinsip utamanya tetap averaging ya. Kalau ada koreksi jadi jangan takut, karena marketnya emang sideways. Karena marketnya sideways, averaging pas lagi turun, saya rasa itu strategi yang paling tepat ya untuk saat ini. Oke, wah, thank you banget Pak Eri buat jawabannya. Jadi teman-teman dapat tips terbaru ya untuk memanfaatkan peluang, tentunya tetap ada. Cuma lagi-lagi teman-teman itu harus lebih memperhatikan mungkin kalau pergerakan marketnya itu sebenarnya sih masih cenderung sideways ya Pak Eri ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mempertimbangkan strategi dollar cost averaging yang tadi dijelaskan sama Pak Eri, mungkin lebih kepada perhatikan marketnya ketika lagi koreksi terlebih dulu untuk diakumulasi nih teman-teman. Oke, nah kira-kira gimana nih dari pandangannya Pak Eri sendiri, kira-kira akan kemana sih Pak akhir tahun ini pergerakannya IHSG? Apakah masih mampu nggak sih IHSG ini ditutup positif nih di akhir tahun? Iya, jadi kalau kita bicara indeks saham itu, khususnya Bursa Efek Indonesia yang kita bahas hari ini, kan selalu pembentuk indeks saham itu adalah fundamental dan juga sentimen ya. Sederhananya kalau kita grouping itu jadi 2, fundamental sama sentimen. Saya rasa dari sisi faktor fundamental nggak ada isu ya. Nggak ada isu dalam artian tahun ini perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, kecuali komoditas, akan membukukan pertumbuhan laba. Yang komoditas akan membukukan penurunan laba, tapi masih laba, dan labanya juga masih akan cukup tebal dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tapi kalau yang non komoditas, labanya akan naik atau akan tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu. Naiknya juga masih lumayan. Jadi faktor fundamental harusnya tidak dominan atau tidak signifikan for the rest of the year. Nah, jadi faktor sentimen yang lebih signifikan. Nah, sentimen domestik sama sentimen global, kuatan mana? Tergantung. Lebih sering menangan global. Ya, lebih sering menangan global. Terbukti tiap kali Amerika krisis kita turun for no reason. Tapi pas Amerika krisisnya resolve, kita juga naik juga for no reason juga. Agak lucu juga. Jadi terus apa yang faktor kunci yang perlu kita amati? Jadi kita sih cukup yakin IHSG itu akan tutup di atas 7.000 akhir tahun ini, bisa mendekati 7.500 bahkan gitu ya. Cuman ada catatannya of course gitu ya, bahwa angka tersebut bisa tercapai kalau perkiraan fundamental performance, kinerja fundamental perusahaan ya, labanya tumbuh dan lain-lain itu yang sudah kita perkirakan semua itu tercapai ya sepanjang tahun ini. Ya kan nanti kan Q1, Q2, Q3 mereka keluarin report semuanya tercapai. Yang kedua, sentimen globalnya membaik ya. Sentimen globalnya membaik itu apa aja yang kita tunggu? Yang paling dekat tentunya resolusi batas utang Amerika. Ini mereka sepakat ya. 1, checklist. Kedua, suku bunga nggak naik lagi. Nanti pertengahan Juni nih ditungguin. Suku bunga Amerika jangan naik lagi. Kalau naik lagi ya sentimennya akan ke arah negatif. Terus di semester 2 ya nanti dari bulan Juli sampai bulan Desember ekonomi Amerika kan diprediksi turun ya, hopefully turunnya nggak dalam-dalam gitu. Jadi kalau misalkan 3 hal tersebut checklist sesuai dengan harapan kita,
potensi IHSG kembali di atas 7.000 bahkan mendekati 7.500 itu sangat possible. Tapi kalau tiga hal yang tadi saya sebutin terakhir, tiga hal yang saya sebutin tadi itu tidak kejadian sama sekali, ya, atau dua tidak kejadian, ya debt ceiling kejadian, sisanya nggak kejadian, tergantung seberapa magnitude-nya, itu mungkin bisa membuat IHSG akan lebih sulit untuk tumbuh lebih optimal. Jadi mungkin bisa jadi cuma sampai 7.000, misalkan bisa sampai 7.000 lebih bisa, tapi jauh dari 7.500 atau bahkan 7.000 aja susah gitu. Jadi sangat tergantung dari tiga indikator tersebut, mana yang kejadian, mana yang tidak kejadian. Lalu kalau kejadian dan tidak kejadian, seberapa kadarnya, dan ini yang paling penting, tidak ada kejutan buruk yang baru. Nah, itu aja. Oke, tidak ada kejutan buruk yang baru gitu ya, Pak Eri ya. Baik itu eksternal ataupun domestik ya, Pak ya. Betul. Kalau untuk eksternal saat ini akan lebih dominan, tadi seperti yang saya sampaikan. Domestik per saat ini nggak ada, tapi nanti semester 2, khususnya kuartal 4, politik dalam negeri.